Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Latif MKes, dosen Prodi Diploma 3 Kebidanan Bojonegoro, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dalam rangka menampilkan video pembelajaran unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, dengan penempatan pada semester 4 pada mahasiswa Prodi Diploma 3 Kebidanan Bojonegoro, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS setelah pertemuan ke-14. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen. Capaian pembelajaran lulusan Prodi, disingkat CPL Prodi, yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. CPL pengetahuan adalah menguasai konsep umum kesehatan masyarakat pada substansi promosi kesehatan perempuan, ibu dan anak, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, masa inkubasi, dampak penyakit, dan infeksi pada kehamilan dan persalinan. CPL sikap adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, adalah menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filsafat, kode etik profesi, serta standar kebidanan. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan pendidikan berdasarkan Pancasila, dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan. 3. CPL keterampilan umum adalah menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 4. CPL keterampilan khusus adalah melaksanakan promosi kesehatan reproduksi yang sudah dirancang institusi dan melaksanakan upaya pencegahan infeksi dalam asuhan kebidanan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini disebut CPMK adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan masyarakat serta mampu melaksanakan pendidikan kesehatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang kesehatan masyarakat, meliputi konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, konsep dasar kesehatan masyarakat, primary healthcare, dan promosi kesehatan. Program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan sistem pelayanan KIA, epidemiologi, dan statistik kesehatan dasar yang terkait dengan praktik kebidanan. Adapun bahan kajian mata kuliah ini meliputi 1. Konsep kesehatan masyarakat, konsep epidemiologi. 3. Ukuran epidemiologi. 4. Desain penelitian epidemiologi. 5. Pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. 7. Isu kesehatan lingkungan. 8. Penyelidikan wabah. 9. Surveillance dalam praktik kebidanan. 10. Program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. 11. Advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. 12.
pendidikan kesehatan. 13. Pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. 14. Teknologi kebidinan tepat guna. 15. Sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning atau disingkat SCL. Adalah metode pembelajaran yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis peserta didik. Teknik pengajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, teknik delivery. Saya menyampaikan materi pembelajaran menggunakan PowerPoint yang berisi bahan kajian pada mata kuliah ini. Teknik yang kedua adalah interaction, agar mahasiswa bisa sharing dengan saya, di mana saya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk berinteraksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi yang saya lakukan di dalam kelas dengan cara memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang saya jelaskan, dan saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Saya juga menggunakan metode Small Group Discussion atau disingkat SGD. Small Group Discussion adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, teknik assessment. Setiap awal pertemuan perkuliahan akan dijelaskan RPS dan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Bobot penilaian sudah tertera di kontrak perkuliahan dan RPS. Sistem penilaian saya yang saya lakukan secara transparan. Setiap mahasiswa bisa mengakses nilai mereka melalui aplikasi sistem akademik yang disebut Siakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video proses pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa semua? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Pada hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-6 perkuliahan mata kuliah kesehatan masyarakat. Materi pada hari ini adalah pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Apakah saudara sudah menerima materi PPT-nya? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Ya, terima kasih. Akan saya lanjutkan penjelasan materi tersebut. Pengertian pencegahan adalah pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sejumlah atau intervensi yang efektif. Intinya adalah mencegah, menunda, dan mengurangi. Berikutnya, secara umum pencegahan atau tindakan preventif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang dihadapkan atau diduga akan terjadi, sehingga peristiwa tadi tidak terjadi atau dapat dihindari, dapat dicegah. Selanjutnya akan saya jelaskan tahap pencegahan. Ada 3 tahap pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer dilakukan pada fase
prepatogenesis, sehingga dilakukan sebelum terjadi penyakit masuk ke tubuh manusia. Pencegahan sekunder dilakukan proses sudah mulai memasuki fase patogenesis, yaitu setelah penyakit sudah masuk ke tubuh manusia dan timbul penyakit. Pencegahan tersier dilakukan pada proses penyakit yang sudah nyata, sudah cukup berat sampai berat dan berlanjut, mungkin sampai pada taraf menaun dan kelainan yang menetap. Jadi saya ulangi, tahap pencegahan ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu terjadi pada prepatogenesis. Pada fase prepatogenesis ada 3 faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyakit, disebut sebagai segitiga epidemiologi. Akan saya jelaskan segitiga epidemiologi. Ya, ini segitiga. Pada puncaknya terdapat host. Pada bagian ujung bawah sebelah kiri ada agent. Pada bagian kanan sebelah bawah ada environment. Ya. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dengan ditandai tanda panah kepada masing-masing faktor. Ya. Faktor host adalah faktor manusia. Faktor-faktor dalam diri manusia adalah status gizi, kekebalan, dan genetik. Faktor environment adalah faktor lingkungan, terdiri dari suhu, kelembapan, kebersihan lingkungan. Faktor agent adalah penyebab penyakit, terdiri dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Ketika faktor ini menimbulkan suatu penyakit, selanjutnya akan saya jelaskan contoh pencegahan primer bidang KIA, kesehatan ibu dan anak. Yaitu contohnya adalah penyuluhan ANC, penyuluhan gizi pada ibu hamil dan balita, kelas ibu hamil, senam hamil, penyuluhan gizi, PMT penyuluhan bumil dan balita, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan imunisasi. Kita masuk tahap pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan pada tahap ini berbentuk diagnosis dini dan penata laksanaan segera, yaitu dilakukan pada fase patogenesis. Jadi pada saat penyakit sudah diderita oleh manusia atau host, supaya dicegah supaya tidak memberat. Tujuan pencegahan sekunder pertama, mencegah tersebarnya penyakit kepada orang lain. Yang kedua, untuk bisa mengobati dan menghentikan berkembangnya penyakit tidak jadi lebih berat. Yang ketiga, membatasi atau menghentikan perjalanan atau proses penyakit. Contoh pencegahan sekunder
dalam bidang KIA adalah satu, deteksi bumil risiko tinggi, DDTK. Apa ada yang tahu tentang DDTK? Ya, Jesse, silakan. Menjawab Pak, jadi DDTK adalah deteksi dini tumbuh kembang pada balita. Ya, betul. Deteksi dini tumbuh kembang pada balita, termasuk pencegahan sekunder. Berikutnya, pap smear. Bagaimana? Ada yang tahu tentang fungsi pap smear? Ya, silakan tidak. Pap smear yaitu untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks. Betul. Nah, ya, mendeteksi dini terjadinya kanker serviks. Kemudian yang keempat, screening HIV, screening sifilis yang sekarang ini menjadi prosedur tetap pelayanan ANC. Pemberian FE bumil, pemberian vitamin A balita, termasuk juga penggunaan aspirin dosis rendah dan kalsium untuk pencegahan preeklamsi. Yang kedelapan, tata laksana penyakit tahap ringan. Selanjutnya pencegahan tersier. Tahap ini sudah masuk pada fase patogenesis yang nyata, yang sudah berat. Jadi perlu dilakukan pencegahan untuk mencegah proses menjadi lebih berat lagi. Contoh pencegahan tersier bidang KIA adalah pelayanan ANC, INC, dan pelayanan NIFAS yang kasus-kasus patologis. Yang kedua, MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Ketiga, pelayanan efek samping keluarga bencana. Dan keempat, tata laksana penyakit lanjut. Demikian materi yang saya sampaikan tentang pencegahan penyakit yang berhubungan dengan KIA. Dari penjelasan ini, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya, Bapak mau diberi contoh untuk imunisasi pada ibu hamil pada pencegahan kriminal. Ya, pertanyaan yang bagus. Imunisasi termasuk pencegahan primer. Contoh imunisasi pada bidang KIA adalah imunisasi TT pada ibu hamil. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Tarenta. Mohon izin bertanya Pak, Ya. mohon dijelaskan pelayanan ANC patologis pada pencegahan tersier. Ya, pertanyaan yang bagus. Pelayanan ANC patologis termasuk pencegahan tersier. Contohnya, pelayanan pada ibu hamil yang menderita preeklamsi dan eklamsi. Ibu hamil yang menderita preeklamsi dan eklamsi harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan terbaik sehingga dapat menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya. Apakah sudah jelas, Rena? Sudah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Ya. Ya. Berikutnya saya ingin mengetahui pemahaman saudara tentang materi yang saya jelaskan. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang materi ini. Pertanyaan pertama, sebutkan faktor utama penyebab penyakit menurut segitiga epidemiologi. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Ananda. Izin menjawab Pak, untuk faktor utama menurut segitiga epidemiologi itu ada host, agent, dan lingkungan. Betul, jawaban benar. Tiga faktor tersebut, host, agent, dan environment, saling mempengaruhi sehingga menjadi penyebab timbulnya penyakit. Pertanyaan kedua, coba sebutkan 3 contoh pencegahan sekunder pada bidang kesehatan ibu dan anak. Ya, silakan. Izin menjawab Pak, yang pertama ada deteksi bumil risti, yang kedua ada DDTK, dan yang ketiga ada pap smear. Ya, itu 3 contoh pencegahan sekunder pada bidang KIA. Benar. Apakah
ada pertanyaan dari saudara semua? Sudah cukup? Ya. Demikian perkuliahan pada pertemuan ke-6 dengan bahan kajian pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan terkait unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.